Oke, halo Mas Bro, jumpa lagi bareng saya di channel Slebe Fishing. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Hari ini Sabtu ceria Mas Bro. Hari Sabtu kita berada di Serpong nih. Kita cek dulu nih. Ini masih jam setengah 8, jam 8 kurang lah. Yang mancingnya tuh udah penuh, airnya udah surut tuh. Dan narik tuh omborju. Oh, hari Sabtu ini. Hari Sabtu. Aduh. Bang. Hari Sabtu yang mancingnya rame ya. Cuman Mang Tarmannya nggak ada ini. Kemana Mang Tarman nih? Tuh. Kayaknya lagi ke warung dulu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau putaso nanti udah ready lagi ya di warung Mang Tarman. Saya juga di sini karena ditelepon Mang Tarman, Mas Bro. Katanya putaso habis, ya udah deh saya ke sini. Tadinya nggak bakal ke sini. Oke, nggak apa-apa lah. Kita langsung aja yuk tes karena udah siang, Mas Bro. Oke lah. Gaskan ya. Oke Mas Bro, ini kondisi airnya udah surut tapi agak keruh ya. Ini angler dari Bogor nih. Aduh. Parah. Penghuni Tunggul pokoknya ini mah. Ganti Tunggul dah. Tunggul. Nih kondisi airnya surut, agak jabor manja ya. Karena ini airnya sangat deras ya. Mungkin dibuka ini pintu 10-nya. Jadi agak kenceng, euy. Ya di pintu 10 biasanya nyedot ya cai. Oh, pintu 10. Tuh Mas Bro. Airnya kenceng. Kita ke sana aja yuk. Kita akan main di Pulau Asmara. Kita udah lama nggak di Pulau Asmara, Mas Bro. Oke, hari ini kita sendirian lah. Di seberang udah ada tunggul bambu tuh. Saya dapat info juga dari si Mas Teguh ya. Katanya di situ ada tunggul bambu jadi susah. Oke, mungkin kita ke belakang aja ke pulau ya. Kosong, oke. Ikutin terus ya. Yang pengen tahu jalannya nih ikutin ya. Mungkin kita jalurnya ini agak susah ya. Oke. Kita cari pulau aja. Harus blok-blokan doang ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita udah ada di bawah rel nih. Oke, kita harus menyusuri pinggir sungai dulu nih. Ini ada nelayan juga. Kondisi airnya udah lumayan surut tapi agak keruh Oke. Kita akan menuju ke Pulau Asmara tuh. Pulau Asmara Tawes. Biasanya mereka ada di sana tapi nggak tahu deh. Oke. Waduh. Ini agak sulit Mas Bro. Ini rutenya cukup ekstrim ya. Udah lama nggak kesini Mas Bro.
nggak jauh, nggak jauh beda sama Blok R rutenya. Aduh. Jalannya udah kayak gini berubah. Wow. Hup. Ramai banget itu ban di depan, Mas Bro. Lapaknya semua penuh. Saya nggak kebagian lapak. Dari depan sampai tengah penuh. Tunggul juga penuh. Di belakang juga ada yang isi ya. Oke lah, kita coba mungkin nyebrang dulu ya. Udah lama saya nggak ke pulau, Mas Bro. Jadi seperti ini, Mas Bro, rutenya. Lumayan lah olahraga. Kita amankan dulu nih rokok. Ini bahaya kalau rendam air di celana. Dan jalannya sangat ripuh sekali. Dan lumayan naiknya. Dan sangat sulit sekarang jalannya. Oke. Kita mau dan jalannya makin sulit, Mas Bro. Ini gimana mau turunnya? Ya ampun. Ini lewat mana turunnya, Mas Bro? Gak ada jalan loh. Aduh. Gak ada jalan, Mas Bro. Wah, PR ini. Bisa turun nanti nggak bisa naik ini mah. Alah. Aduh, kacau. Kacau ini mah, bisa turun nggak bisa naik nanti. Nggak ada jalan, Mas Bro. Ya ampun. Ini gimana jalannya? Gimana ya? Edan. Oke, Mas Bro, sekarang kita udah sampai di pulau ya. Dengan rute yang melelahkan, Mas Bro. Keringat sampai berhamburan menetes. Pokoknya spot ini membakar kalori pokoknya, Mas Bro, mantap. Spotnya udah surut ya. Cuman ini airnya masih agak keruh, jabor ya. Ini kemungkinan ya mungkin ada galian atau apa ya, pokoknya daerah hulunya. Kayaknya ada galian pasir atau pertambangan atau apa, saya nggak tahu lah. Kalau di Bogor sih agak lumayan bagus. Tadi lewat. Oke, kita langsung tes aja, Mas Bro ya. Karena ini udah siang, Mas Bro. Udah jam 8.45. Oke, kita langsung gaskin aja. Pokoknya membara lah. Panasnya juga membara kalau pagi ya. Kalau sore adem di sini. Kalau pagi lumayan lah. Oke, kita langsung gaskin lah. Kita masih pakai TG blood ikan 360. Reel kita Pugu nih, ganti lagi biar tadinya pengen hijau sama ya, cuman warnanya agak beda, gak apa-apa lah. Ini Pugu Rico 800 murah, reel murah. Ini cepehan, Mas Bro, di atas cepet lah. Ini senar slebeo nomor 2 LB, kail slebeo nomor 3, nomor 2 bisa, nomor 1 bisa. Timah daun sama pelampung udah ready juga, pelampungnya di Shopee Slebeo Fishing. Aduh.
Kalau ke sini harus basah-basahan Mas Bro. Harus sambil basah-basahan. Jalannya susah sekarang mah, pada longsor. Aduh, ininya apa, jalurnya jadi sulit. Oke, stoppernya kita pakai karet ya. Tuh, 2. Jadi kita stoppernya pakai 2 biar enggak merosot ya. Biasa jarak kayak timah ke kail 1 jengkal bisa, 2 jengkal juga bisa ya. Umpannya Putaso ya. Saya bikinnya ini malam. Jadi paginya kita pakai biar lebih pulen. Oke, cara pasangnya gini Mas Bro, mudah kata saya juga, bulat-bulat. Cantolin, pencet sedikit tuh. Biar kuat, nanti gepeng ya umpannya. Kita lempar ya. Bismillah. Kita main tengah ya. Saya lupa lagi ini kedalamannya di sini. Kita coba dulu ya. Belum ada sambaran. Kita kedalaman ini 1,20 meter. Coba dulu ya. Nanti kita tambah lagi. Belum ada. Terus aja cari titik-titiknya Mas Bro, lemparnya ganti-gantian, jangan di titik itu terus ya. Jadi kita cari titiknya. Gak ada, kita tambah lagi Mas Bro kedalamannya. Tambah dikit. Seperti itu aja ya. Jadi nanti kalau ada ikan mah pasti makan. Kalau yakin kita ada ikannya ya. Kadang suka ada yang nanya juga, Bang, katanya Putaso saya masih boncos Bang katanya. Ya makanya cari spotnya Mas Bro. Saya juga ini dari Bogor ke Tangerang nyari spot. Jauh-jauh kayak gini ya harus dicari spotnya. Strike Mas Bro. No kaleng-kaleng, Putaso no kaleng-kaleng, gak ada lawan, gak di apa namanya? Gak di setting-setting, gak ngehoak-hoak Putaso mah tuh. Di gurih. Putaso no kaleng-kaleng pokoknya. Kita cari kedalamannya Mas Bro. Kalau pas berarti nanti juga dimakan. Ini poin pertama Mas Bro. Langsung mama. Tuh. Dengan Putaso no kaleng-kaleng gak ada lawan. Berani melawan umpan apapun. Oke.
ngecrot, no setting. Ngecrot ikannya mas bro. Gokil pokoknya lah. Sip ya. Seperti itu ya mas bro tekniknya. Semoga paham ya. Pakai putaso kalau sudah paham pasti auto ngecrot. Sip, jos. Lanjut. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Cari poin yang kedua ya. Ya seperti itu aja mas bro. Cari kedalamannya, kalau pas pasti dimakan, gak mungkin gak dimakan kalau pakai putaso. Udah saya coba ya perairan dari mulai Karawang, dari Kalimalang, bismillah, lempar lagi. Dari Banten, Sajira, Pamarayan, Cianjur, pokoknya udah pernah kita cobain mas bro. Makan. Kalau nggak makan berarti salah tekniknya. Biasanya salah tekniknya mas bro. Jadi seperti itu. Kalau masih boncos pakai putaso, kita cari spotnya jauh juga ya. Seperti saya ini. Saya juga cari spotnya yang jauh. Kalau spot dekat rumah kan tahu sendiri. Saya nggak mungkin bisa dapat ikan kayak gini, nggak ada. Harus dicari jauh. Kalau dekat mah enak. Yang rumahnya dekat spot mah. Saya mah jauh mas bro. 1,5 jam, kadang 2 jam kalau macet. Oke, lempar lagi. Bismillah. Jadi mancing itu jangan nafsu mas bro, jangan nafsu. Pengen panen. Ya kan nggak bisa ditebak kalau ikan mah mas bro. Nggak bisa ditebak tuh, nggak ada lagi sambaran. Oke, pasang, lempar lagi. Oke, ikuti arusnya, jangan sampai kendor ya senarnya, biar nggak lambat kalau gentak. Strike mas bro. Poin kedua. Baru poin kedua Mang Idis. Oh, pastilah. Sambal mangga, nama dimakan tawesnya. Alawak. Biar ditunggu Han. Hah? Oh. Oh, di dia lah. Lah atuh tuh au gerek naon atuh ki luan. Wah, resep di dia ngojay. Ya kalau sepatu urang sakitu jerona pieu nu. Diajar ngojay. Paseuhnya? Nah, atuh sepatu urang sakitu jerona. Heeh. Hayo buru lah, isuk kene. Geus menang berekor. Baru 2. Lobak kene tuh, jangan Mang Idis lobak kene di jero cai. Ade jong. Saha? Berju jong. Ah, menang. Menang loba main mah. Asli. Strike, awas Mang Idis, tahan. Badan. Mama apa lain ya? Kekuk. Kurang ngaluti. Poin ketiga. Langsung ditelan Mang Idis ini mah. Digelong ya mah lauk nage. Diterei lauk lagi lah. Sip, lanjut. Strike, awas.
Ay, di bawah nyangkut. Awas. Ais. Poin keempat. Poin keempat. Ya. Lumayan lah. Sip. Lanjut. Trek. Buang ngait wae euy Mang Idis. Ayaan kene laukna mah ngait. Oh, indah. Oh, ayo Mang Idis. Aduh, lauk ieu loba kieu. Ayo buru. Poin ke 5. Sip. Lanjut. Strike. Iya, kecil ini mah. Anakna mah. Nyusuk kene sih deh kieu mah. Terilis lagi lah. Tuh nyusuk kene. Tik ini belum layak ngojain katel. Oke, lanjut lah. Strike. Letik Mang Idis. Tuh. Kunaon jadi laletik ieu lauk teh? Tuh. Woi. Kumaha Mang Idis? Jadi segede-gede kieu ieu teh ka mana nu gede na. Dieu mah aya enak jadi eueuh. Maneh indung maneh ka mana? Ieu mah. Nyusu heula nyusu segede kieu mah. Rilis. Ampun. Aduh, Mas Bro, airnya jadi makin merah ini euy. Kacau ah. Kan lagi makan, airnya jadi merah tuh. Makin keruh euy. Aduh, apa ya ini yang bikin keruh terus? Ini yang sekarang bikin males itu ini airnya Mas Bro. Jadi selalu keruh ngedadak kayak gini. Kalau setahu saya sih dari daerah Keranggan biasanya situ ada buangan air keruh itu. Ada galian pasir atau apa, saya juga atau PDAM atau apa, saya juga bingung. Ya ikannya jadi nggak ada lagi deh kalau kayak gini, jadi agak susah. Nunggu stabil dulu Mas Bro. Oke lah, kita tunggu dulu ya sampai coba-coba, mudah-mudahan masih ada pergerakan. Agak susah asli airnya berubah-ubah terus. Strike Mas Bro, strike. Akhirnya ada lagi poinnya. Ini agak lambat Mas Bro, karena airnya keruh Mas Bro. Apa ini ya? Awas. Oi. Mama Mas Bro. Pantesan bau bangkai dari tadi, ternyata ada itu Mas Bro. Poin keberapa nih, lupa lagi. Saya juga sampai aprok-aprokan nyari poinnya ini. Airnya keruh Mas Bro. Tuh. Ada bangkai apa itu tuh, gede. Pantesan dari tadi bau menyengat. Oke Mas Bro, jadi seperti itu ya. Ikannya sulit. Airnya berubah-ubah. Apa ini? Tolong info daerah atas ya. Ini airnya
kacau lah. Hese deh. Oke mas bro, kita operasi dulu dalam trek mas bro, trek. Indah. 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 Alhamdulillah ada pergerakan lagi mas bro, walaupun airnya jadi keruh ya. Apa ini? Mamah kah? Mama Mia Lejatos. Indah. Walaupun bau bangke juga, kalau gacor mah nikmat. Tuh, ada bangke, bau bangke anjay. Mancingnya deket bangke. Ikannya gede-gede mas bro, deket. Jadi mungkin ada aroma bangke, bau busuk ya. Jadi ikannya ngumpul di dekat bangkai. Tuh, panjang-panjang. Sip ya, cerot. Putason kaleng-kaleng nggak ada lawan. Strike. Trek. Aduh, ini spot deket bangkai. Strike. Indah. Bangkai ini membawa berkah ini mas bro. Bangkai musang. Ikannya pada ngumpul di sini jadinya. Mencium aroma bangkai. Indah. Ditelan lagi mas bro. Ini lagi mas bro, ditelan mulu, saking gurihnya putaso ini langsung ditelan sama dia. Gurih katanya. Tuh ada bangkai ikan jadi ngumpul di sini mas bro. Bangkai membawa berkah. Ini mah banyak yang nggak ke video mas bro, soalnya yang ukurannya tadi agak tanggung, saya nggak di video. Ini kita video yang agak mama aja. Oke sip lah, lanjut cerot. Strike mas bro. Indah. Mancing deket bangke tuh. Bangke musang. Gacor bener, berarti aroma bangkainya mengaruh ya, membuat ikan ngumpul mas bro. Tuh, ukurannya mama. Serpong belum ini ya, belum padam ini serpong. Lihat ukurannya, indah. Mamah meureun sakieu mah. Gemuk. Sekarang mah udah mulai gemuk ikannya. Indah pokoknya lah. Kata saya juga yang penting tekniknya, kedalamannya harus benar, harus pas ya. Saya juga nyari kedalamannya lama mas bro, nggak sebentar, nggak 10 menit. Kita cari kedalamannya lumayan pegel. Tapi kalau udah ketahuan enak, sip ya. Oke, jos. Strike mas bro. Strike lagi. Indah. Keindahan yang hakiki mas bro.
Apa ini? Apa ini ya? Wih, mama lagi kah? Indah. Edan. Merada berat, naon iya, edan. Rada berat, kadabling gitu. Aduh, edan. Mama, mas bro. Mama. Oh, sorry. Amit. Kena matanya, mas bro. Pantesan agak berat. Amit. Sorry, bro. Sorry, bro. Enggak sengaja itu mah. Kasihan, mas bro. Kena matanya. Tuh. Sorry. Kena matanya, mas bro. Pantesan agak berat kata saya. Sorry ya, bray. Sorry. Trot lagi. Aduh, oke mas bro, ikannya udah agak mulai kurang nih. Mungkin kita gak bakal lama balikanan lah. Cukup segitu juga ya. Tuh, Mang Edis juga pada nyebrang lagi. Gak kuat katanya di pulau. Terlalu keras spotnya. Dia mau pindah lagi ke depan katanya. Ya memang gitu mas bro, di pulau itu ikannya banyak, cuman banyak sampahnya juga mas bro. Kayak nyangkut terus dari tadi. Harus ekstra sabar mas bro, harus sedia kail yang banyak sini mah. Oke mas bro, mungkin nanti kita sebelum pulang kita kuburkan ini ya, kuburkan, kasihan. Kita mungkin nanti menggalinya di mana ya, saya juga bingung nih. Mungkin di sini nih. Soalnya di sini susah menggali, ini bawahnya sampah semua mas bro. Oke lah, kita kuburkan ya, kasihan. Kalau dibiarin juga nanti bau bangkainya ke apa? Bau bangkai busuk, gak enak diciumnya. Oke, nanti kita gali dulu di sini. Sedapatnya aja lah galinya. Oke mas bro, mungkin sekian dulu mancing hari ini ya mas bro, dikarenakan saya ada acara di rumah mas bro. Tuh makanya tadi gacor di sini di dekat bangkai tadi. Bangkainya udah saya kubur. Soalnya bau kalau nggak dikuburin. Kemana-mana baunya. Oke. Jadi seperti itu mas bro ya. Untuk teknik dan settingan caranya seperti itu. Cari aja kedalamannya 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter sampai 3 meter gitu ya. Soalnya kalau ikan merah kayak gini, tawes sirip merah itu mereka bermainnya menurut saya itu di dasar mas bro, kebanyakannya ya. Berbeda dengan tawes hijau. Kalau tawes hijau biasanya mereka lebih mengambang sih. Kalau setahu saya gitu, tawes hijau lebih dominan di tengah-tengah permukaan air sampai agak atas lah dia mainnya. Jarang main kedalaman dalam, jarang kayaknya. Kalau setahu saya sih, tapi nggak tahu kalau spot-spot lainnya. Nih spotnya tuh, Pulau Serpong. Oke, kita cek hasilnya mas bro. Banyak yang nggak ke video mas bro ya, dikarenakan ya tadi maklum mas bro, kita bat buru-buru juga ya. Kita ngamisin ini reel murah lah, kita tuh Pugu, brand Pugu nih, jangan lupa nih endorse. Harusnya saya di endorse nih, tapi nggak ada lah, nggak apa-apa. Enak pokoknya reel Pugu. Oke, umpannya kita masih pakai ini tadi Putaso ya. Kita bikinnya malam, jadi dia lebih pulen. Oke, sip ya. Jadi seperti itu mas bro. Kata saya juga kalau pengen gacor ya cari spotnya mas bro. Saya juga dekat rumah nggak gacor di Bogor, nggak ada ikan kayak gini di Bogor juga. Makanya saya jauh-jauh ya dari Bogor ya harus ke sini. Tuh.
Ini banyak mas bro, ada lebih lah dari 10 sampai 15 lebih kayaknya. Tuh ikan semua mas bro, gak ada yang kecil. Yang kecilnya kita rilis lagi, jangan dibawa pulang dah yang kecil mah, kasihan. Oke mas bro, ini spotnya Pulau Serpong. Ini hari Sabtu, besok kalau hari Minggu pasti lebih jos ya. Hari Minggu gaskin. Dan info juga putaso udah ada di warung Mang Tarman ya. Jadi seperti itulah mancingnya. Jadi nggak selamanya harus di depan sana, kasini juga bisa mas bro, cuman harus memang membakar kalori lah lumayan. Seperti Blok R ini jalannya kayak Ninja Warrior pokoknya. Oke mas bro, mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Jadi saya mau balik kanan. Ini udah jam berapa ya? Bentar. Jam 14.34 mas bro. Bentar. 14.34 tadi mulai kita jam berapa tadi lupa lagi. Oke. Kalau nggak ada acara mah saya lanjut lagi ini mas bro, soalnya ini 40 harinya anak saya mas bro. Mohon doanya ya, semoga anak saya diberikan rezeki dan kesehatan selalu mas bro, dan juga kalian semua lah intinya. Semoga kita berbuat kebaikan intinya lah, semoga pada baik juga mas bro ya, dibalas dengan kebaikan juga. Oke, mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan saya mau klarifikasi dulu, kadang ada yang nanya, bang ini jempolnya kenapa begini katanya. Jadi ini tuh ciri khas saya mas bro, selebe fishing. Jadi ikannya suka ngecerat, suka mengeluarkan air putih, air mani ya, sperma gitu. Jadi hanya sekedar hiburan aja mas bro, jangan baperan kalau mancing di channel nonton channel saya mah mas bro. Paling yang baru-baru nonton mungkin ya kaget mas bro ya. Jadi seperti itu mas bro, mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita kebanyakan cincong nih, nanti kita tes spot lain lagi lah. Sebenarnya saya pengen ke sana tuh, belum dijelajah juga ke bawahnya, kita baru di sini doang. Dan juga tadi airnya keruh lagi, berubah lagi, keruh lagi. Jadi jangan kaget ya kalau teman-teman mancing di Serpong airnya berubah-ubah. Memang nggak tahu, saya juga bingung itu ada galian atau apa saya di atas. Pokoknya ya saya mah udah nggak aneh mas bro, nggak kaget. Oke mas bro, sekian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selebe fishing cerot.